Asini roha madihamu doho dame dan sia debata amata. Doho sia anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Salam sehat. Saudaraku yang terkasih dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi rema dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 8 ayatnya yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian kebenaran firman. Saudara yang kekasih, dalam kitab Zakaria ini menjelaskan bahwa bangsa Israel berada di dalam penderitaan. Mereka menderita karena Allah menjauhkan diri dari mereka. Mereka menjadi putus asa dan Yerusalem menjadi sepi. Situasi dan keadaan inilah yang melatar belakangi pemberitaan Zakaria ketika menyampaikan firman Tuhan. Menurut Zakaria, Tuhan sendiri bertindak dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak mau membiarkan umatnya. Tuhan mau menyemangati umat untuk berpengharapan. Tuhan sendiri hadir di Yerusalem dan memberi makna baru pada kota itu dengan sebutan kota setia atau Gunung Kudus. Karena itu harus memberi perhatian penuh pada pembangunan kembali Yerusalem, terutama bait sucinya. Inisiatif Tuhan yang menjanjikan ini pasti didambakan oleh umat yang sedang menderita. Janji-janjinya sungguh menguatkan hati umat, dan terutama pengharapan akan damai sejahtera menjadi dambaan umat ketika umat baru kembali dari pembuangan dan mendapatkan Yerusalem yang sudah porak-poranda. Ada syarat yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika menerima janji-janji dari Allah. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Zakaria menjelaskan bahwa bangsa Israel berada di dalam penderitaan. Mereka menderita karena Allah menjauhkan diri dari mereka. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau menyemangati umat untuk berpengharapan. Tuhan sendiri hadir di Yerusalem dan memberikan kepada mereka pengharapan yang baru. Janji pemulihan Allah yang digambarkan dalam pasal 8 ini menyenangkan dan menyejukkan. Bisa kita bandingkan di dalam Zakaria 8 ayat yang ke-19. Pemulihan itu patut dirayakan dengan penuh sukacita, dengan tetap mengingat agar mencintai kebenaran dan kedamaian. Dapat dibayangkan, dalam situasi sulit pasca pembuangan, Tuhan memberikan janji pemulihannya yang kesekian kalinya kepada bangsa ini. Kali ini melalui Nabi Zakaria. Tidak berhenti di situ. Karena melalui pemulihan yang Tuhan kerjakan, justru Israel memiliki tugas. Berkat yang mereka rasakan tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, melainkan Tuhan menyatakan bahwa melalui mereka lah bangsa-bangsa lain akan datang kepadanya. Artinya, Israel memiliki panggilan kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Allah kita bukanlah Allah atas satu bangsa saja. Allah alam semesta, atas semesta dan atas semua bangsa. Ia peduli atas bangsa-bangsa. Ia adalah Allah yang bermisi. Inilah yang disebut dengan Missio Dei. Kehausan besar yang digambarkan oleh Tuhan melalui Zakaria adalah kehausan yang dapat kita lihat secara kasat mata pada saat ini juga. Hanya menunggu kepekaan dan ketaatan orang percaya untuk menyaksikan pemulihan hidup mereka. Sebelum terangkat ke sorga juga, Yesus memberikan perintah yang oleh orang percaya disebut sebagai amanat agung, yaitu agar orang pergi menjadikan semua bangsa muridnya, menjangkau bangsa-bangsa yang belum mengenal dia. Perintah ini juga masih berlaku sampai hari ini, untuk ditaati dengan setia, bukan untuk diabaikan. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah situasi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa-bangsa dan yang telah tercerai-berai kembali dikumpulkan oleh Allah. Allah sendiri akan menjadi gembala atas mereka. Mereka akan dituntun kepada padang hijau. Tuhan akan membawa mereka pulang. Mereka akan mendapat kesejahteraan dan kemakmuran. Mereka akan menikmati panen gandum dan anggur hasil dari ladang mereka sendiri.
Masa pembuangan akan segera berakhir dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Itulah yang dijanjikan melalui Nabi Zakaria. Saudara yang kekasih, menjadi catatan penting bagi kita. Mengapa pemulihan ini dimulai dari kumpulan-kumpulan yang lemah, yang cacat dan yang terpinggirkan? Yang mau disampaikan Allah sendiri hendak menyatakan bahwa mereka kembali dan menjadi bangsa yang dipulihkan bukan karena kekuatan dan kelebihan mereka sendiri. Tetapi apa yang lemah dan yang dianggap hina oleh bangsa asing dikuatkan dan dipulihkan oleh kekuatan Allah sendiri. Inilah suatu kebajikan Allah atas umatnya. Atas semua pemulihan Allah ini Tuhan sendirilah imam dan gembala yang memuaskan dan mengenyangkan umatnya. Yeremia 31 ayat 14 berkata, Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita baca di pagi hari ini mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir menjadi semangat baru bagi kita. Tuhan tidak tidur dan berdiam diri melihat orang-orang yang dikasihinya terpuruk dan ditimpa kemalangan atau keadaan seperti yang kita alami dalam 2 tahun terakhir ini oleh karena COVID-19. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur dan berdiam diri untuk melihat orang-orang yang dikasihinya. Dalam segala keadaan, Tuhan dapat bertindak dan merancangkan keselamatan bagi orang-orang yang dikasihinya. Maka dalam segala aspek keadaan tetaplah berpengharapan, karena Dia akan bertindak. Dalam segala keadaan tetaplah berpengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia akan bertindak. Saudara yang kekasih, pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel menjadi berita sukacita dan pengharapan. Mereka menerima pemulihan itu setelah mereka ditahirkan oleh Allah dari pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Hal itu jugalah yang menjadi pengharapan bagi kita dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Allah akan memulihkan keadaan, bahkan memberi berkat dan kesejahteraan. Allah akan memulihkan keadaan rumah tanggamu. Allah akan memulihkan keadaan ekonomimu. Allah akan memberikan segala kehidupanmu. Tapi yang pertama, datang dulu kepada Tuhan. Dikuduskan dan ditahirkan oleh Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Hal yang diminta oleh Allah adalah tetap setia kepadanya sebagai umat yang setia dan yang berpengharapan teguh kepada Allah. Bapak ibu serta saudara-saudara yang kekasih, Tuhan bukan saja memulihkan atau menjanjikan pemulihan bagi Israel. Dia juga menjanjikan kehidupan yang sejahtera dan penuh damai kepada umatnya. Tuhan berjanji akan membuat mereka makin kokoh, penuh dengan keceriaan dan sukacita, jauh dari segala malapetaka dan bahaya dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Dan seluruh bangsa akan berebut ingin menjadi salah satu dari orang Israel, karena mereka melihat betapa besar kemurahan Tuhan yang maha kuasa bagi bangsa Israel. Tetapi segala janji Tuhan ini bersyarat. Seluruh Israel harus mempertahankan hidupnya bersih dan suci. Hidup yang bersih dan suci sehingga seluruh berkat dan janji Tuhan akan dicurahkan dan boleh diterima oleh mereka dengan berlimpah-limpah ruah. Anugerah Tuhan memang diberikan dengan cuma-cuma, tetapi respon terhadap anugerah itu akan menentukan apakah anugerah itu akan dijalani dengan kelimpahan berkat dan pernyataan Tuhan atau tidak. Jika Israel tidak setia melakukan yang benar, adil, dan hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan dan belas kasihan kepada yang lemah, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan janjinya untuk menyertai Israel yang telah diberikan anugerah boleh kembali dari pembuangan. Saudara yang kekasih, Tuhan menyertai umatnya dengan kesetiaan dan kebenaran yang begitu besar, yang menjadi bahan perenungan bagi kita. Apakah kita sudah menyadari hal ini dengan sedalam-dalamnya? Berapa banyak kita yang sudah mengecewakan Tuhan? Berapa besar dosa kita kepada Tuhan?
Berapa besar kecemaran kita sehingga nama Tuhan dipermalukan. Tetapi walaupun Tuhan akan menghukum setiap pelanggaran, Dia tidak akan pernah menghilangkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bukan karena kita layak, melainkan hanya karena kesetiaan Tuhan Yesus yang menjalani hidup yang sempurna dan yang rela mati dipaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itulah yang kita renungkan di dalam masa-masa Pasion di minggu-minggu ini. Dan untuk minggu-minggu selanjutnya. Saudara yang kekasih, biarlah kita ingat terus bahwa seharusnya kita dibinasakan oleh Tuhan. Jika kita yang seharusnya dimurkai, sekarang dikasihi dengan kasih yang begitu besar, tentu kita tidak akan mungkin lagi terus dingin dan tidak peduli kepada Dia. Kita akan menjadi orang-orang yang begitu bersyukur dan mengasihi Tuhan yang telah memberikan cinta kasih dengan limpahannya. Saudara yang kekasih, kasih Tuhan diberikan kepada kita. Seperti juga yang diberikan kepada bangsa Israel yang kembali dari pembuangan, adalah kasih Allah yang akan membentuk dan yang menggerakkan hati kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi hidup yang berkenan kepadanya. Inilah konsep yang harus kita ketahui. Tuhan memang mengasihi kita, tetapi Dia tidak mungkin mengasihi dosa-dosa kita. Dia tidak pernah menoleransi dosa. Dia tidak pernah mengabaikan satupun perbuatan cemar yang tidak dihukum. Allah membenci dosa dan menghukum dosa. Itulah sebabnya setelah kita ditebus, kita tidak diizinkan hidup dalam kecemaran lagi. Kecemaran yang menjijikkan itu hanya akan menyengsarakan hidup kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Orang-orang yang kembali dari pembuangan dituntut untuk memperjuangkan hidup yang bersih, yang mengasihi, yang adil, dan yang penuh dengan kebenaran kepada Tuhan. Apakah mereka sanggup? Apakah saya sanggup? Apakah kita sanggup? Tentu tidak. Tetapi kita harus berjuang untuk sanggup hidup bagi Tuhan. Hanya dengan cara inilah nama Tuhan akan dipermuliakan di seluruh dunia, yaitu jika orang-orang percaya sekarang hidup dalam cara hidup yang tidak bercacat dan terus setia di dalam mengikut Tuhan. Ini pun berlaku bagi kita. Kita diharuskan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Kita tidak pernah boleh menoleransikan dosa. Tuhan akan menuntun kita semua satu demi satu dengan pimpinan Roh-Nya yang kudus. Bimbingan Tuhan inilah yang akan membuat seseorang bukan hanya mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi juga mendapatkan anugerah hidup yang benar dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Allah memulihkan, Allah jaminan dari Allah yang pasti untuk kita. Mungkin banyak masalah yang kita hadapi membuat kita terpuruk dan jatuh. Atau mungkin kita mengalami kegagalan dalam berbagai usaha dan pekerjaan, dalam studi, dalam perjalanan karir, dalam perjalanan rumah tangga. Renungan hari ini meneguhkan dan menjadi berita sukacita bagi saudara, bagi kita. Jika ada pengalaman buruk, gagal dan jatuh, mari tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memulihkan kita. Tuhan menyelamatkan kita. Keselamatan Tuhan yang berikan harus diisi dengan hidup yang setia dan benar, yaitu menjadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain dengan berlaku benar setiap hari. Sahabatku, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.